Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nurhalis Mahmud dan selamat datang di channel Kurma IT Islamic and Technology. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf banget ada keterlambatan yang harusnya sehari setelahnya itu saya langsung upload video kedua atau langsung bikin video kedua. Tapi karena ada satu dan lain hal, kemarin juga waktu bikin video pertama itu baru banget sembuh dari sakit. Jadi masih belum bisa maksimal gitu untuk membuat videonya. Dan sekarang alhamdulillah sudah kembali sehat seperti sedia kala, alhamdulillah, tapi masih dalam masa pemulihan juga. Kemarin kita udah membahas atau diskusi tentang ngobrol tentang pasal hukum membaca isti'adzah dan basmalah. Kalau misalnya teman-teman yang belum nonton, silakan nonton dulu episode kedua, episode ke-1-nya juga dari tajwid ini. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi dan kalian juga bisa klik di atas ini, nanti ada. Bab kedua atau pasal kedua dari kitab Hidayatul Mustafid ini adalah faslun fi ahkamin nunis sakinati wa tanwin atau hukum nun mati dan tanwin. Oke. Kayaknya saya juga nggak harus terlalu detail banget ya untuk menjelaskannya, karena hukum nun mati dan tanwin ini sudah pasti itu disampaikan oleh guru-guru kita yang ada di kampung, yang ada di rumah kita gitu kan. Ini yang mungkin salah satu yang paling sering disampaikan gitu atau paling sering dipakai di pembelajaran tajwid. Itu yang pertama adalah hukum nun mati dan tanwin. Ada berapa sih gitu di soal pertama di kitab Hidayatul Mustafid ini? Soalnya adalah ada berapa sih si hukum nun mati, nun sakin ini dan tanwin? Ada berapa hukumnya? Oke, ada berapa bentuk, ada berapa macam. Nah, untuk di hukum nun mati dan tanwin ini itu ada 4 macam atau 4 hukum. Yang pertama ilhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Apa itu ilhar, apa itu idgham, iqlab, dan ikhfa? Kita akan coba kupas. Kita akan coba obrolkan. Kita akan coba ngobrol di sini tentang ilhar, idgham, dan iqlab serta ikhfa dalam hukum nun mati dan tanwin. Oke. Mahadu ilhar lughatan wa istilahan. Apa itu ilhar menurut lughah dan menurut istilah? Jadi ada dua pengertian, ada secara lughah atau secara kebahasaan, dan yang selanjutnya adalah berdasarkan penjelasan dari ilmu tajwid. Ilhar itu seperti apa? Amma lughatu fahuwal bayan. Ilhar itu jelas atau menjelaskan atau jelas lah gitu ya. Jadi ilhar ini kalau dalam bahasa kita yang paling singkatnya adalah jelas. Jadi ilhar itu jelas. Contoh, teman-teman bisa melihat saya dengan jelas, berarti saya ilhar, jelas. Oke. Atau teman-teman misalnya bisa lihat di sini ada mic saya, dan teman-teman bisa melihatnya dengan jelas, berarti mic saya ini adalah izhar, jelas.
Jadi sesuatu yang jelas. Nah, wa amma istilahan, adapun menurut istilah itu adalah fahuwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Oke, kita ulangi. Fahuwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Setiap huruf, setiap huruf yang keluar dari tempat keluarnya atau mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa diikuti dengan gunnah. Gunnah itu mendengung. Contoh mendengung inna atau inna, mim dan nun ditasydid itu gunnah. Tapi yang dimaksud izhar ini adalah kita mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah itu tanpa menggunakan gunnah atau dengung, tanpa adanya dengung, tanpa adanya gunnah. Itu namanya izhar menurut istilah ilmu tajwid. Oke. Ya. Jadi izhar menurut bahasa adalah jelas, dan menurut istilah ilmu tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari makhrajnya atau dari tempat keluarnya tanpa diikuti dengan dengung atau gunnah. Oke, jelas ya? Izhar ya sampai situ ya. Izhar ya sampai situ. Oke. Selanjutnya, kam huruful izhar wa mahiyya. Kam huruful izhar. Ada berapa huruf izhar dan apa saja? Oke. Huruf izhar di hukum nun mati dan tanwin ini itu ada 6. Hurufuhu sittatun. Hurufuhu, huruf dari izhar hukum nun mati dan tanwin ini sittatun itu 6. Wahya, dan yang ke-6 itu adalah al-hamzatu wal ha'u wal ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u. Oke. Jadi huruf izhar di hukum nun mati dan tanwin itu seluruhnya ada 6. Yang pertama itu adalah hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang keempat ghain, yang keenam kha. Oke, yang pertama hamzah, kedua ha, ketiga ain, keempat ha, yang kelima ghain, dan keenam kha. Itu adalah huruf-huruf nun, huruf-huruf izhar di hukum nun mati dan tanwin. Bagaimana contohnya? Kita kan harus pakai contoh ya. Dalam setiap pembelajaran itu harus menggunakan contoh agar mudah untuk difahami. Takutnya ketika kita nggak menyampaikan contohnya, itu akan sulit untuk difahami. Makanya setiap pembelajaran harus ada contohnya. Nah, apa contohnya? Misal nun indal hamzah. Contoh nun bertemu dengan hamzah. Contohnya seperti apa? Contohnya man amana. Man amana. Oke. Man amana. Itu ada nun sukun di kalimat man, ada nun sukun, dan amana ada hamzah yang hidup di kata amana. Man amana. Ketika nun mati bertemu dengan hamzah, maka harus dibaca dengan jelas tanpa ada dengung. Jadi bacanya nggak gini, nggak man amana, enggak, tapi man amana, man amana. Contoh dalam kalimat tanwinnya, contoh dalam posisi tanwinnya, rasulun amin. Rasulun amin. Itu contoh dari penerapan ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah. Rasulun amin. Di sana ada lam yang berharokat dhammah tanwin dan berhadapan dengan hamzah yang hidup dalam kalimat amin. Dalam kalimat amin, aminun, maka rasulun dan aminun
lamnya berharokat dhammah tanwin bertemu dengan hamzah dalam kalimat amin, maka harus dibaca dengan jelas atau izhar tanpa menggunakan gunnah atau dengung. Contoh seperti tadi, Rasulun amin. Itu adalah contoh ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah di dua kalimat yang berbeda. Nah, kalau misalnya dalam satu kalimat yang sama, itu seperti apa? Contoh, yan auna, maka tetap dibaca izhar, yan auna. Berbeda dengan idgham. Nanti kalau misalnya idgham itu ada beda lagi ketika bertemu dalam satu kalimat yang sama. Jadi kita akan bahas nanti idgham. Selanjutnya, contoh dari nun mati bertemu dengan huruf yang kedua, yaitu huruf H. Ketika ada nun mati bertemu dengan H, maka itu pun dibaca dengan izhar atau jelas. Contoh, in huwa. Jadi enggak in huwa atau il huwa, tapi in huwa. Ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu H, maka dibacanya harus dengan jelas. Kalau posisi tanwin seperti apa? Kalau posisi tanwin seperti jurufin harin. Fin harin. Ada fa di situ yang berharokat kasroh tanwin berhadapan dengan H, maka dibacanya itu izhar atau jelas, jurufin harin. Kalau misalnya dalam satu kalimat seperti apa? Kalau misalnya tadi kan ada dalam dua kalimat in huwa. Kalau misalnya dalam satu kalimat yanhauna akan tetap jadi izhar. Jadi dimanapun ada nun mati dan tanwin itu bertemu dengan huruf izhar, baik dalam dua kalimat maupun satu kalimat, itu harus dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Contoh yang selanjutnya ketika bertemu dengan ain, huruf ketiga dari hukum dari izhar, hukum nun mati dan tanwin itu adalah ain. Contohnya seperti min ilmin. Itu nun matinya, kalau misalnya tanwinnya sami'un alim. Jadi dibaca dengan jelas. Selanjutnya kalau misalnya bertemu dengan huruf selanjutnya, huruf H, yaitu contohnya min hasanah. Jadi nun mati bertemu dengan H di situ, maka dibacanya izhar, dibaca jelas, jadi min hasanah. Kalau posisi tanwinnya seperti alimun hakim. Itu contoh dari tanwin bertemu dengan huruf H. Huruf selanjutnya yaitu lin. Ketika nun mati bertemu dengan huruf lin yang merupakan salah satu huruf izhar, maka harus dibaca dengan jelas. Contoh seperti min lillin. Nun mati bertemu dengan lin itu harus dibaca dengan jelas, dibaca dengan izhar. Contoh tanwinnya adalah azizun ghafur. Zai tanwin bertemu dengan lin, maka dibacanya harus izhar atau jelas. Selanjutnya adalah huruf kha atau yang terakhir, huruf kha. Ketika nun mati bertemu dengan huruf kha, maka itu juga harus dibaca dengan izhar atau jelas. Contoh, min khair. Nun mati bertemu dengan kha, maka dibaca izhar, dibaca jelas tanpa adanya gunnah. Contoh tanwinnya seperti qaumun khasimun. Ada mim
berharokat dhammah tanwin bertemu dengan kha, maka harus dibaca dengan idhar atau jelas. Ya, itu aja penjelasan dari bab selanjutnya, hukum nun mati dan tanwin. Kita baru bahas tentang idhar aja, karena kita dikit-dikit belajarnya, sedikit-sedikit belajarnya. Jangan terlalu banyak, nanti takutnya jadi pusing. Karena kita juga harus bertahap belajarnya. Dan teman-teman semua yang menonton video ini, mohon kalau misalnya teman-teman punya guru yang ada di kampung, yang ada di rumahnya, tolong kalian harus punya guru yang ada di rumah. Kita harus punya guru yang ada di rumah yang bisa kita tatap muka langsung. Karena kalau misalnya kita nggak bisa tatap muka langsung, takutnya jadi bahaya nantinya. Ketika misalnya saya menjelaskan, ada penjelasan saya yang salah, lalu kalian nggak punya guru yang bisa ditemuin, saya nggak bisa ditemuin, terus teman-teman semua nggak punya guru yang bisa ditemuin di rumah, maka itu akan menjadi hal yang berbahaya. Jadi kalau misalnya ada penjelasan dari saya yang tidak dimengerti, mohon untuk ditanyakan, boleh untuk ke saya di kolom komentar, ataupun kalian bisa DM saya, bisa WA saya, yang punya WA saya maksudnya. Atau kalian yang bisa lebih jelasnya itu adalah boleh bertemu dengan saya, boleh bertemu dengan guru-guru kalian yang ada di rumah gitu. Jadi nantinya kita akan lebih luas lagi ilmunya, penjelasan dari saya seperti apa, penjelasan dari guru teman-teman yang ada di rumah itu seperti apa. Jadi takutnya ada kesalahpahaman di sini, atau ada bacaan saya yang salah, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar, untuk sampaikan apa yang salahnya, atau mungkin kita berbeda pendapat. Teman-teman semua pendapatnya seperti apa, saya pendapatnya seperti apa, mungkin kita bisa diskusi untuk lebih lanjutnya gitu. Oke. Dan gak lupa juga saya sampaikan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan atau mengambil sertifikasi tahfidz, baik itu yang 10 juz ziyadah, 5 juz murojaah, 15 juz ziyadah dan 10 juz murojaah, ataupun 30 juz ziyadah dan 15 juz murojaah minimal, itu boleh menghubungi saya, boleh menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi, boleh juga menghubungi email saya, boleh juga menghubungi Instagram atau sosial media saya. Nanti akan saya taruh di sini sosial media saya. Itu teman-teman boleh banget boleh banget konfirmasi ke saya untuk mau mengambil sertifikasi gitu, mau mengambil sertifikasi dari tahfidz, misalnya 10 juz ziyadah, 5 juz murojaah. Nanti teman-teman berhak untuk mendapatkan gelar non-akademik yang itu berlaku 2 tahun. Dan untuk biayanya seperti apa, mungkin nanti akan lebih enaknya lagi kalau misalnya kita bertemu secara langsung, atau mungkin teman-teman mau WA saya, mau DM saya di Instagram, di TikTok, ataupun di platform lain, itu boleh banget untuk sampaikan niat teman-teman kepada saya. Nanti akan saya uji, bukan saya aja sih yang uji, mungkin guru saya juga akan uji, ayah saya juga akan uji teman-teman hafalannya, tajwidnya, terus bacaannya itu seperti apa, nanti akan diuji gitu. Setelah diuji dan dinyatakan lulus dengan nilai sekian, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan gelar non-akademik sesuai dengan tingkatannya. Oke, ya mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa share, comment, like, dan juga subscribe channel Kurma IT. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Dan kayaknya akan lebih variatif kalau misalnya YouTube ini juga nggak cuma membahas tentang Islam dan teknologi. Nanti juga saya akan coba lanjutkan lagi bincang bersama kawan. Itu konten pertama saya, bukan konten pertama ya, konten yang bikin saya semangat buat konten itu bincang bersama kawan. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau, kali aja ada yang mau untuk kolaborasi dengan saya, boleh banget menghubungi. Kita akan
kolaborasi nanti dibincang bersama kawan. Kita akan coba tentuin temanya dan lain sebagainya untuk kita coba diskusikan. Oke? Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa share, komen, like, dan subscribe channel YouTube Kurma IT. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you.